atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Sabtu 24 Juli, hari biasa pekan ke-16. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu untuk hari-hari yang telah Engkau berikan kepada kami, di mana kami boleh mengisi hari-hari tersebut dengan kasih karunia-Mu. Engkau memberikan talenta kepada setiap kami, agar kami boleh tumbuh dan berkembang hanya di dalam Engkau, tetapi hadir pula tantangan, hambatan yang mewarnai langkah-langkah kami, yang digambarkan di dalam Injil adanya lalang dalam pertumbuhan gandum. Biarlah kami boleh hidup bersama-sama untuk memuliakan Engkau. Dan kehadiran kami untuk beradaptasi dalam kasih-Mu. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu seorang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah ladang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu dan berkata kepadanya, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seseorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah para hamba itu, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabuti lalang itu? Tapi ia menjawab, jangan, sebab mungkin gandum itu akan ikut tercabut pada waktu kalian mencabut lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, kalau seorang petani mendengar apa yang disampaikan tentu tidak setuju. Kalau kita mempunyai sawah, di sana ada pohon padi, apa yang kita lakukan setelah menanam? Menyiangi rumput-rumput yang ada di sekitar tanaman padi itu, agar padi itu tidak mati. Dan itulah yang dilakukan oleh para petani. Dan ini berbahasa dunia. Siapa yang menghalangi harus dihilangkan. Tetapi bahasa Yesus beda. Bahasa rohani berbeda. Kenapa? Yang digambarkan Yesus seperti gandum dan lalang adalah kita manusia. Yang baik dan yang buruk. Yang jahat dan yang baik. Yang salah dan yang benar. Maka perlu kesabaran. Karena tidak mungkin kalau kita tidak suka dengan orang yang tidak sejalan dengan kita, kita pites. Kita hilangkan, tidak mungkin. Maka biarlah kita berjalan bersama. Perjalanan itu seperti air dengan minyak. Tidak bisa disatukan. Karena konsep dan visinya yang berbeda. Maka yang perlu dalam hal ini adalah saling menghargai. Terutama bagi suami istri. Ketika Anda melihat pasangan Anda, wih cantik sekali.
ganteng banget. Tapi setelah hidup bersama, ketahuanlah belangnya, kekurangan-kekurangannya. Lalu apa yang kita lakukan? Bubar. Tidak bisa. Karena apa? Dalam perjanjian perkawinan digambarkan baik dan buruk, suka dan duka, senang dan susah harus diterima. Lalang dan gandum kita harus terima. Itulah kesabaran di dalam hidup. Karena dengan kehadiran lalang kita juga berpikir untuk senantiasa berbuat baik. Tidak mengikuti arus jatuh ke dalam pencobaan. Tidak gampang hidup perkawinan, saudara. Kalau tidak minta kepada Tuhan, perkawinan itu menjadi suatu drama, sandiwara. Kalau kita hanya pikirkan diri kita sendiri. Tetapi kalau kita berpikir kami bersama, bisa hidup lalang dan gandum. Pedih memang suami dan istri yang berjalan seperti air dengan minyak demi anak-anak. Kenapa tugas keluarga atau orang tua melindungi anak-anak agar anak-anak tidak LB, tidak luka batin. Karena itu mintalah kepada Tuhan kekuatan untuk mendampingi sama-sama orang yang kita kasihi tadi ternyata kurang mendukung kita, kurang memberikan semangat kepada kita, bahkan bertolak belakang dengan kita, atau bahkan juga ada yang tidak setia. Dan kita harus mengampuninya. Hidup seperti neraka. Tetapi kalau kita mendatangi Tuhan, Tuhan, ini tulang rusukku yang seperti ini, ternyata tulang rusuk ini rusak. Maka tugasnya apa? Dibuang? Tidak, diperbaiki. Berikanlah kesadaran bahwa kita dipertemukan untuk saling mengasihi. Bukan untuk saling menghujat dan menghujat. Bukan saling membicarakan di dalam IG, Instagram, di Facebook, semua kegiatan-kegiatan kita, bahkan pertengkaran-pertengkaran kita menjadi bahan tontonan orang. Itu tidak akan menjadikan kita sejalan lagi. Apa yang perlu kita buat? Yang kita lakukan bila ada hal-hal gandum dan dalang dalam keluarga, maka kita perlu discernment, duduk, berenungkan. Kenapa tulang rusukku ini rusak? Kenapa aku menanam gandum tumbuh juga lalang? Pasti ada sesuatu yang berguna untuk kehidupan kita, khususnya secara rohani. Maka marilah kita sebagai seorang Kristiani senantiasa berpikir tentang hal-hal yang positif. Mengubah yang menyesakan dada menjadi sebuah ruang baru dengan pernafasan baru di dalam Yesus. Maka datanglah kepada Yesus Sang Maha Rahim, Tuhan kerahiman, agar kita boleh bersembunyi di balik luka-luka Yesus. Bukankah Yesus telah menjadi luka karena dosa-dosa kita? Maka mari kita datang kepadanya, sembunyi di luka-luka Yesus, agar luka-luka kita disembuhkan. Sehingga kita bisa berjalan seperti digambarkan dalam perumpamaan lalang dan gandum. Semoga kita diberkati dan kita mendapatkan solusi terindah. Tuhan senantiasa memberikan kesempatan dan kasih-Nya. Amin.